Ya, kita akan langsung bergabung kembali dengan Mas Fadli dari Perludem. Ini kan tahapan pemilu sudah berjalan, Mas. Dan tinggal beberapa bulan lagi istilahnya ya. Nah, sementara ada masih menunggu gugatan ini hasil keputusannya. Apa dampaknya terhadap tahapan pemilu yang sudah berjalan ini? Pasti ini akan mengganggu dan merusak tahapan pemilu 2024. Coba bayangkan Mas, pemilunya sudah berjalan, di tengah tahapannya sudah berjalan, sistemnya mau kita ganti. Padahal ini tahapan pemilunya sudah berjalan jauh, dan desain tahapan pemilu yang sekarang berjalan, itu kan menganut sistem proporsional terbuka. Makanya ada proses pendaftaran calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai kepada KPU. Lalu saat ini sedang berjalan juga verifikasi keterpenuhan syarat calon anggota legislatif di partai politik di 3 level. Level pusat, provinsi, sampai kabupaten kota. Nah, verifikasi calon anggota legislatif itu adalah konsekuensi dari pelaksanaan sistem proporsional terbuka. Karena partai harus didaftarkan caleg harus didaftarkan partai, dan harus diverifikasi oleh KPU. Nah, ini sudah berjalan verifikasi caleg, tiba-tiba sistemnya berganti. Nah, ini posisi keberadaan calon anggota legislatif yang sudah didaftarkan dan kemudian sudah diverifikasi keterpenuhan syaratnya itu bagaimana? Nah, termasuk juga implikasi sistem pemilu ini kepada undang-undang pemilu itu banyak sekali. Kami coba mengecek ya, perubahan ketentuan sistem pemilu itu akan berdampak kepada 21 sampai 23 pasal-pasal yang lain di undang-undang pemilu. Itu jika dikabulkan. Jika dikabulkan. Nah, coba bayangkan, dan itu tidak mungkin langsung disertakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya sekitar beberapa bulan, tidak mungkin itu. Karena konsekuensinya, kalau sistem pemilunya diubah, pasti harus ada perubahan di level undang-undang. Nah, apakah memungkinkan dan sangat tidak ideal menurut saya melakukan perubahan undang-undang pemilu di tengah tahapan pemilu yang sudah berjalan? Apalagi yang diganti itu sistemnya. Ini akan mengacaukan banyak hal. Belum lagi soal ketentuan kampanye, ketentuan pemungutan penghitungan suara, ketentuan rekapitulasi suara, penetapan calon terpilih, itu dampak ikutan dari pergantian sistem pemilu yang tidak mungkin akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya kita yakin MK akan menolak permohonan ini, karena MK tidak akan mungkin menyatakan sistem pemilu tertutup atau terbuka yang paling konstitusional, karena itu sifatnya adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan mana yang paling cocok dengan kondisi sosial politik Indonesia dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, hari ini kita merasa sistem proporsional terbuka yang paling cocok untuk Indonesia dilaksanakan begitu. Dan ini juga sesuai dengan kondisi atau aspirasi dari masyarakat yang lebih dari 70% atau bahkan lebih dari 80% tetap menginginkan pemilu terbuka, juga ada 8 fraksi begitu ya. Tadi saya tertarik Anda menggunakan kata merusak, bukan mengganggu lagi, tapi sudah merusak tahapan. Nah, kalau bagi para caleg sendiri gimana Mas? Mereka harap-harap cemas menunggu keputusan pada hari ini. Iya, saya bertemu dengan beberapa teman-teman calon anggota legislatif dari partai politik ya. Mereka begitu was-was dengan putusan MK ini, karena bagaimanapun Mas, harus jujur kita katakan, partai politik pasti menempatkan calon anggota legislatif di daftar saat ini itu pasti berbasiskan pada strategi dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Pasti itu. Artinya komposisi caleg yang ada saat ini itu pasti didasarkan pada kondisi di mana sistem pemilu proporsional terbuka. Kalau sistem pemilunya diganti, itu pasti ada perubahan konfigurasi komposisi caleg di partai. Nah, coba bayangkan bagaimana kemudian caleg yang sudah didaftarkan oleh partai politik ke KPU yang jumlahnya itu ribuan. Nah, apakah nanti akan diganti atau yang sudah memenuhi syarat itu seperti apa? Akan menimbulkan kompleksitas dalam penyelenggaraan pemilu. Makanya saya ingin menegaskan ini akan mengacaukan tahapan pemilu kalau kemudian sistem pemilunya diganti di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan. Artinya termasuk KPU sebagai penyelenggara, kemudian para caleg juga semua akan nanti bisa terganggu ya dampaknya. Oke, nah kemudian kalau kita berbicara soal tidak ingin berandai-andai sebenarnya, karena banyak juga menyatakan tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengkhianati demokrasi dengan mengabulkan gugatan ini begitu. Tapi kalau kita melihat aspirasi dari masyarakat dan juga 8 fraksi yang menyatakan penolakannya, ini cukup tegas. Bahkan ada bisa dibilang ada ancaman kepada MK kalau nanti misalnya ada demokrasi yang dikhianati atau kedaulatan rakyat begitu. Nah, bagaimana Anda melihat respon seperti ini? Ini berlebihan atau ini sudah sewajarnya atau bagaimana? Ya, harusnya 8 fraksi di DPR itu kan sebetulnya mencerminkan konstituen mereka, konstituen dari partai politik
jumlahnya ada 8 yang setuju terhadap tetap di sistem pemilu proporsional terbuka. Artinya kalau kita menggunakan konsepsi perwakilannya, ya mereka lah kemudian wakil dari masyarakat atau konstituen mereka yang mayoritas berarti. 8 fraksi di DPR, berapa itu konstituen mereka? Tinggal kita lihat saja. Artinya memang ada aspirasi dari publik, dari masyarakat yang masih menginginkan ya masyarakat harus punya hak dan punya otoritas untuk menentukan langsung siapa caleg yang akan mereka pilih, yang akan mereka tentukan untuk akan duduk di lembaga perwakilan. Dan Mas Iqbal, itu hanya bisa dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Karena kalau kembali ke tertutup, yang dipilih di ballot itu, di surat suara itu hanya partai. Hilanglah kesempatan masyarakat, pemilih, untuk menentukan siapa caleg yang akan mereka pilih. Gitu. Hilanglah kesempatan masyarakat. Nanti kita akan lihat ya dampaknya seperti apa kalau misalnya nanti tadi kalau kita berbicara kaitannya dengan partai politik, mayoritas saja bahkan 8 partai sudah menginginkan ini ditolak. Artinya kalau memang dikabulkan gugatan sistem proporsional tertutup, hubungannya dengan partai yang setuju atau menghendaki itu seperti apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV menanti sistem pemilu.